Terima kasih telah melahirkan generasi-generasi penerus bangsa Indonesia. Khususnya para mahasiswa dan mahasiswi serta para pemuda, bagi orang tuanya yang khususnya ibunya sudah meninggal, jangan lupa untuk mendoakan setiap kita selesai sholat. Dan setiap apapun, doa kita kepada ibu harus terus mengalir. Saya sama rencang-rencang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Farah dalam program Bisa, Bincang Santai bareng UNU TV. Nah, di podcast yang spesial ini, kita mengusung tema yang sangat spesial, yaitu bertepatan dengan Hari Ibu. Tepatnya pada tanggal 22 Desember tahun 2023. Dan juga kita mengundang narasumber yang sangat spesial, yaitu ada dari Gus Daning Persahabatan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Sebelum kita ngobrol bareng Gus Daning Persahabatan UNU Blitar, jangan lupa buat teman-teman untuk like, comment, share, and subscribe channel UNU Blitar. Halo, selamat siang. Gimana nih kabarnya kalian berdua? Halo, selamat siang juga. Alhamdulillah baik ya kabar kita. Sangat baik. Sangat baik. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong nih, boleh perkenalan terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Mungkin bisa dimulai dari Gus Persahabatan dan dilanjutkan dengan Ning Persahabatan. Ya. Nama saya Wahyu Aditya, saya dari Prodi Peternakan semester 3. Baik, Gus Wahyu ya? Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fauzizah, biasa dipanggil Zia. Pasti teman-teman semuanya ngira ini nggak nyambung ya ini. Namanya sehari-hari itu dipanggil Zia, tapi nama aslinya tuh Lailatul Fauzizah. Karena ini tuh nama panggung. Oh gitu, jadi ada nama panggungnya gitu ya? Bener banget, jadi di kampus ini nggak ada yang kenal Lailatul Fauzizah. Jadi adanya kenalnya tuh Zia. Iya, bener banget. Gitu, dari Prodi KPI ya, semester 3. Baik, nah ini kan udah jadi Gus Daning Persahabatan UNU Blitar. Gimana nih perasaannya udah jadi duta UNU Blitar? Mungkin dari Gus Wahyu terlebih dahulu. Sebenarnya awalnya itu nggak nyangka dan ternyata berhasil, dan saya bangga kepada saya dan semua teman-teman serta orang tua yang telah mendukung saya, terutama seorang ibu saya. Wah, lalu untuk Ning Zia gimana nih perasaannya? Iya, kurang lebih sama seperti Mas Wahyu ya, seperti Gus Wahyu. Awalnya seperti saya tuh daftar duta UNU Blitar, itu optimis. Tapi kadang ya yang namanya cewek ya pasti ada overthinkingnya. Overthinking gitu. Dan ketika setelah penampilan bakat di grand final itu mulai overthinking yang tingkat tinggi, yang over banget gitu. Dan di situ kayak udah gak ada harapan, dan ternyata nama saya disebut paling pertama dan ternyata jadi Ning Persahabatan gitu. Senang banget, apalagi dapat support dari teman-teman deket, sahabat, teman sekelas, kemudian sahabat saya dari MTS, terus support saya banget. Mulai dari bantu saya pakai bajunya, gimana cara natanya, kemudian dari makeup juga dibantuin. Terus dari ibu saya juga yang sebelumnya nggak pernah tahu menahu tentang kegiatan saya, tapi spesial banget dan kebetulan banget beliau sangat mendukung gitu. Jadi berkesan sih termasuknya. Wah, berarti kedua pasangan ini sangat didukung oleh orang-orang terdekatnya ya? Benar banget. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih makna dari Gus Daning Persahabatan sendiri itu? Mungkin dari Gus Wahyu bisa dijelaskan. Gimana jelasnya? Karena sahabat itu adalah suatu hubungan yang tak akan pernah putus. Jadi kita sebagai duta persahabatan akan merangkai suatu hubungan persahabatan dan tak akan putus. Seperti halnya rantai sepeda. Karena saya suka berolahraga sepeda, jadi saya ibaratkan seperti rantai. Walaupun terus kita putar-putar, kita injak-injak, tak akan putus. Seperti itu. Iya, semakin diputar semakin cepat gitu. Kalau untuk Ning Zia sendiri, makna dari persahabatan itu gimana sih? Menurut saya duta persahabatan gitu ya. Oh iya. Tentunya kita sebagai duta persahabatan lebih bisa merangkul semua mahasiswa, khususnya mahasiswa UNU Blitar ya,
untuk lebih memperkuat tali silaturahim tentunya, kemudian memperkuat persatuan kita supaya lebih dalam berkualitas, dalam berdedikasi penuh di UNU Blitar gitu. Wah, seperti itu. Lalu selanjutnya nih, ini kan diundang pada momen yang sangat spesial, yaitu bertepatan dengan Hari Ibu. Lalu makna ibu bagi Gus Daning persahabatan itu gimana sih? Ini dari Ningzia terlebih dahulu. Oke, makna dari seorang ibu. Oke, sebenarnya mudah sekali ya, karena setiap hari kita menjumpai ibu kita di rumah. Mungkin yang sedang berada di rumah yang sama ibu, pasti setiap hari ketemu ibunya gitu. Dan tentunya banyak momen yang telah dialami bersama oleh seorang ibu, mulai dari suka, duka, sedih, marah, bahkan pernah cekcok dengan ibunya, pasti pernah mengalami itu semua kita sebagai seorang anak. Dan bagaimana cara ibu kita itu menasehati kita, bagaimana cara ibu kita membantu memecahkan masalah kita, mendengarkan kita cerita. Karena menurut saya seorang ibu itu adalah orang paling penting dan orang pertama yang harus mendengar keluh kesah kita. Karena bagaimanapun juga kita sebagai anak yang memiliki orang tua harus menghargai orang tua dengan cara kita menganggap mereka ada ya. Dengan apa? Dengan cara kita berbagi masalah, berbagi cerita, entah itu walaupun nggak ada masalah, saya tetap cerita keseharian saya di kampus. Seperti saya dari pagi kuliah, kemudian lanjut podcast, kemudian lanjut kegiatan lainnya, saya selalu cerita sama ibu saya dan ibu saya welcome sekali gitu. Menurut saya ibu tuh ketika kita bercerita dengan ibu itu kayak nge-charger diri banget gitu lah. Iya. Yang jadi capek, kita malah nggak capek gitu. Gitu sih, itu luar biasanya seorang ibu, powernya ibu. Jadi menurut saya sangat berkesan sekali. Wah, seperti itu. Lalu untuk Gus Wahyu sendiri gimana nih? Untuk saya sendiri juga hampir sama seperti jawaban dari Ningzia. Walaupun ibu tuh juga kadang sering marah, kadang apa-apa itu, tapi beliau adalah pahlawan. Karena dari kita sebelum lahir sudah berada di rahim ibu. Kita lahir dirawat seorang ibu, disusui seorang ibu, sampai kita dewasa masih disayangi oleh ibu. Dan kebetulan di hari ibu tersebut merupakan juga bulan hari ulang tahun saya sendiri. Jadi hari ibu merupakan hari yang paling Sangat spesial sangat gitu spesial ya. buat hari saya juga sendiri. Wah, seperti itu berarti di momen Hari Ibu benar-benar menjadi momen yang sangat spesial untuk seluruh anak dan juga ibu di luar sana. Lalu bagaimana nih untuk seorang anak dan ibu bisa dikatakan sahabat, persahabatan kedekatan antara anak dan seorang ibu itu bagaimana? Menurut saya pribadi ya, definisi bisa dikatakan seorang anak itu dekat dengan ibu, bahkan sampai didefinisikan sebagai seorang sahabat. Itu menurut saya benar sekali ya, karena saya sendiri sama ibu saya itu seperti tidak ada sekat. Memang seperti teman sendiri, dan banyak orang yang bilang seperti itu. Kayak temannya sendiri gitu. Iya, cara berinteraksi, kemudian cara kita bercerita, saling belak-belakan, itu kita benar-benar kayak sahabat. Dan bahkan ibu saya dan saya memiliki nama spesial. Wah. Iya. Kayak gitu. Apa nih nama panggilan spesial ya? Iya, kalau itu secret saja ya, itu konsumsi pribadi. Gitu. Oke. Kalau untuk Gus Wahyu gimana nih? Kita bisa mengatakan ibu juga seorang sahabat. Menurut saya, setiap hari kan kita pasti bertemu dengan ibu. Bener banget. Iya. Setiap hari juga pasti bercerita dengan ibu. Setiap hari pasti kita saling bantu-membantu dengan ibu. Karena sahabat sejati itu tak akan hilang dan tak akan lari. Seperti halnya ibu. Saya dan ibu saya selalu Dekat gitu dekat. ya, Mas? Ya berarti bisa diibaratkan seorang ibu dan seorang anak itu nggak bisa dipisahkan bagaimanapun juga. Saya ada chemistry-nya tersendiri gitu antara seorang anak dan juga seorang ibu. Lalu bagi Gus Daning persahabatan nih, apa pesan yang paling diingat dari seorang ibu hingga bisa berada di titik sekarang ini?
Mungkin dari Mas Wahyu dulu. Oh, boleh ya, dari Gus Wahyu terlebih dahulu. Untuk ibu, Ya, pesan atau momen apa yang paling teringat hingga sekarang ini? saya ingat kata-katanya. Semangat anakku. Satu kata yang sangat berjuta-juta makna. Bener itu, kayak setiap mau berangkat kuliah disemangatin berarti ya Mas? Setiap mau kemana pun pasti Semangat. Luar biasa. Luar biasa. Kalau untuk Ningzia sendiri nih gimana? Atau momen apa yang paling diingat hingga sekarang ini? Apa ya? Jadi ini sedikit bercerita juga. Oh iya, boleh. Jadi ibu saya itu membesarkan saya secara sendirian. Bisa dibilang ibu saya itu adalah seorang single parent itu selama 10 tahun. Sejak saya, dari saya TK hingga saya masuk SMP kelas 2. Di situ ibu saya menafkahi saya sendiri dan membiayai sekolah saya sendirian. Itu beliau banting tulang sendiri dan merasakan pahitnya mencari uang ya untuk biaya sekolah, biaya hidup itu sendirian, beban dipikul sendirian. Dan ibu saya itu juga mengasih istilahnya pengertian sedikit demi sedikit bahwasannya inilah sosok perjuangan ibu. Iya benar. Jadi bahwasannya kita sebagai anak yang telah diperjuangkan mati-matian oleh ibu kita harus bisa membuktikan dan bisa memberikan feedback yang benar-benar berpengaruh, yang benar-benar bisa membalas budi dari pengorbanan seorang ibu tersendiri. Jadi ibu saya selalu memotivasi saya untuk menjadi orang yang sukses, bukan menjadi orang kaya, tapi sukses seperti itu. Wah, sangat luar biasa dari tanggapan Ningzia dan juga Gus Wahyu sendiri. Lalu selanjutnya, apa sih hal yang sangat disyukuri dari kehadiran seorang ibu? Mungkin dari Ningzia terlebih dahulu. Yang bisa saya syukuri memiliki sosok seorang ibu. Tentunya kita sebagai anak pasti sangat bersyukur sekali memiliki orang tua, terutama ibu. Karena kalau kita tidak memiliki seorang ibu, bagaimana kita menjalani hidup? Karena menurut saya berat menjalani hidup tanpa sosok seorang ibu, karena mau seperti kita harus memiliki support system yang benar-benar memiliki hubungan batin. Apalagi kalau ibu, jadi lebih klop, chemistry-nya lebih dapat gitu. Beda kalau sama ayah kayak banyak sungkannya gitu, mau curhat pun jadi malu gitu. Beda sama ibu gitu. Entah kenapa kalau sama ibu itu lebih leluasa dan lebih plong dan lebih los lah intinya gitu. Mau cerita apapun gitu. Jadi menurut saya bersyukur sekali saya memiliki seorang ibu, apalagi ibu saya itu merupakan guru pertama saya. Kenapa saya bisa bilang beliau itu adalah guru pertama saya? Karena beliau pernah bercerita bahwasanya dulu itu sebelum saya masuk TK, itu saya diberi bekal ilmu ya basicnya lah ya, basicnya. Iya, baca tulis kayak menghafal, mengenal, menulis huruf A sampai Z, kemudian angka 1 sampai 10, kemudian tambah-tambahan yang simple, 1 tambah 1, 2 tambah 2, seperti itu. Dan itu sangat membantu sekali gitu loh. Jadi berasa anak paling pintar dulu di TK. Ya bener banget, seorang ibu menjadi guru pertama bagi anak-anaknya. Bener banget. Lalu untuk Gus Wahyu sendiri gimana nih? ya kurang lebih sama. Saya jadi teringat waktu TK. Gimana nih? TK juga Mas? Iya TK. Kan rumah saya dekat sekali dengan TK. Ya, Tinggal nyebrang 5 langkah. 5 langkah, dikit banget nih. Saya belum waktunya masuk TK. Kemudian melihat teman-teman saya kurang lebih kisaran 2 tahun lebih tua dari saya. Dia berangkat sekolah. Kemudian saya juga ikut-ikutan. Tanpa disadari, kemudian besoknya ibu saya mendaftarkan saya sekolah. Jadi saya di TK itu 3 tahun Lebih awal gitu ya. di awal. Menarik sekali ini. Terus kemudian sebenarnya itu saya nggak mau disuruh 3 tahun karena belum waktunya masuk SD sih. Jadi saya harus di TK dulu. Jadi dari
Gus Wahyu dan juga Ningzia memiliki cerita tersendiri, cerita unik tentang ibu, apalagi pada masa kecilnya yang bisa menjadi memori banget sampai saat ini. Iya benar, sampai kuliah, sampai udah umur 20 tahun tetap ingat. Masih ingat banget momen-momen waktu kecil bersama ibu. Bener, karena hal itu sangat melekat sekali ya. Kalau kita merasakan sebuah ketulusan, kemudian sebuah perjuangan, pasti akan melekat di diri kita gitu. Bener banget. Nah, lalu selanjutnya seorang ibu pastinya banyak ngomong dan juga sering bawel, sering marahin anaknya, kayak gitu gak sih? Iya. Lalu gimana nih hal yang paling disukai dari seorang ibu, dari Ningzia dan juga Gus Wahyu sendiri? Ya tentunya seperti yang Mbak Farah bilang tadi, bahwasannya seorang ibu tuh wajar dan lumrah ya kalau banyak cerewetnya, iya, terus marahin kita tuh wajar banget, dan menurut saya semua ibu pasti begitu. Nah, ya kadang saya itu lihat ibu saya ngomong cerewet, ngomelin saya itu kadang saya lihat lucu. Soalnya apa ya, ibu saya tuh ikonik banget gitu loh komuknya gitu, jadi lucu gitu. Kadang kalau beliau marah-marah itu biar saya kelihatannya tidak menunjukkan tidak kesopanan, kan ada orang marah terus saya ketawa kan nggak sopan ya. Iya. Jadi untuk menghindari hal tersebut biasanya saya tinggal aja gitu loh. Didiemin aja dan saya iyain gitu. Karena sebenarnya simple sih kalau menghadapi seorang ibu yang sedang mengomel ya. Karena cukup kita iyakan saja dan kita turutin apa maunya gitu. Iya. Seperti itu. Kalau dari Gus Wahyu sendiri gimana nih? Menurut saya juga seperti itu. Kalau ibu saya marah, saya nggak berani ngomong apa-apa. Saya takut sekali. Karena gimana ya? Karena saya dari kecil tuh juga dididik dengan keras oleh ibu. Oleh karena itu saya nggak berani kalau ketika ibu saya marah, nggak berani ngapa-ngapain. Cukup diam, duduk, kemudian mengerjakan apa yang disuruh ibu. Nah, benar banget. Berarti jika seorang ibu banyak ngomong, bawel, itu sebenarnya wajar buat kita karena tujuannya untuk mendidik kita agar kita menjadi anak yang berbakti dan juga bisa menjadi apa ya, hal-hal yang kita lakukan itu ke jalan yang benar gitu. Bener banget, dan udah jadi tugas kita untuk ya gitu menerima apa yang ibu ungkapkan, apa yang ibu lontarkan ke kita gitu, karena kita tuh nggak boleh ngelawan juga gitu. Bener. Emang yang paling lebih baik tuh kita diem dan mengiyakan tanpa kita harus terbawa emosi, apalagi sampai kita membantah, karena ya bisa kita ketahui sendiri bahwa surga itu di telapak kaki ibu. Bener banget. Jadi kalau kita membantah berarti kita sudah apa ya, berkhianat dengan surga kita sendiri, seperti itu. Sangat luar biasa. Lalu selanjutnya, menjadi seorang ibu pastinya sangat apa ya, menjadi hal yang luar biasa. Lalu bagaimana kita menjadi seorang anak, biasanya kan nih kita mengekspresikan rasa sayang kita kepada seorang ibu masih malu-malu kayak gitu. Nah, gimana nih cara merayakan hari ibu di momen yang spesial ini? Bagaimana cara saya pribadi ya untuk merayakan hari ibu? Sebelum saya menjawab, ini saya spill sedikit bagaimana cara saya menyalurkan kasih sayang saya terhadap ibu saya. Saya tuh udah segede ini, sudah tua seperti ini, masih suka manja ya sama ibu. Masih suka gelendotan. Bahkan masih bobok bareng sama ibu. Gitu. Iya, sama ibu. Soalnya kan ayah kerja di luar kota, jarang pulang. Jadi kalau ayah kerja ya yang nemenin tidur ibu saya, gitu. Iya. Dan bagaimana cara saya untuk merayakan hari ibu? Mungkin agak nggak unik juga sih. Gimana nih? Ya udah umum juga ini. Ya kasih gift sedikit-sedikit. Ibu saya itu sering pegelinu. Iya. Dan punya minyak favorit. Oh gitu. Minyak favorit. Nah itu gampang habis dan lumayan pricey ya harganya. Jadi saya
rutin setiap hari ibu pasti saya belikan minyak itu. Minyak favorit ya ibu. Minyak favorit ibu gitu. Ya, udah seneng banget seperti itu. Iya. Plus kasih gift kecil, plus pijit, plus kerokin. Udah menjadi Anak berbakti. jadi hadiah yang spesial buat hari ibu. Masya Allah. Lalu untuk Gus Wahyu sendiri gimana nih? Kalau saya ketika hari ibu, gimana ya ungkapinnya? Setiap hari kan ibu selalu bekerja mengurusi rumah tangga, kemudian ada pekerjaan lainnya juga. Saya tidak akan membuat beliaunya marah, dan setiap pekerjaannya terus mesti saya rebut, wes nggak usah bu, leren gitu. Terus setiap hari kan juga ikut ke sawah toh ibu. Ibu mesti saya suruh pulang di rumah, saya yang akan nerusin. Anak siap siaga ya berarti ini. Dan hampir setiap hari sih saya tuh keluar. Kalau ketika hari ibu saya nggak berani keluar, ya untuk menyelesaikan pekerjaan ibu saya. Sangat luar biasa, berarti setiap anak memiliki ciri khas tersendiri buat merayakan hari ibu. Ada dari Ningzia dengan cara memberikan gift kecil buat ibunya, lalu dari Gus Wahyu dengan cara membantu ibu ketika ada pekerjaan dan lain sebagainya. Lalu ada gak sih pesan atau kata-kata yang diingat dari seorang ibu bisa sampai di titik ini? Gitu ya. Kembali lagi pada sosok ibu yang berjuang mati-matian membiayai hidup saya sampai saya bisa kuliah di UNU Blitar yang sangat luar biasa ini, sampai menjadi duta persahabatan ini. Ibu saya selalu berpesan, kita harus menjadi seseorang yang sederhana dan apa adanya. Nah, ketika kita menjadi seseorang yang apa adanya, pasti semua akan mengalir dengan lancar, dan apa goals-goals kita itu pasti akan tercapai dengan tersendirinya. Karena kita nggak terlalu ngoyo kalau istilah Jawanya. Kita nggak terlalu yang usaha yang terlalu over kita sehingga gampang capek gitu, enggak. Jadi ibu saya lebih mengajarkan ke yang pelan-pelan aja. Kalau capek ya istirahat. Bukan kalau capek meninggalkan apa yang telah kita impikan, tapi ketika kita capek ya kita istirahat. Jangan memaksakan diri. Karena ibu saya juga tahu kalau saya ini orangnya gampang sakit ya. Jadi kalau kebanyakan kegiatan juga sering ibu saya tuh bilang jangan capek-capek, dikerjakan sekuatnya, dan dikerjakan yang deadline-nya lagi deket-deket aja gitu. Dan menurut saya hal itu termasuk motivasi yang sangat membantu sekali gitu. Nah, sepertinya kalau dari Gus Wahyu sendiri tuh gimana sih? Kurang lebih juga sama. Kalau ibu saya tuh selalu mensupport saya jangan menjadi orang yang lemah. Jadi ketika ada suatu pekerjaan, janganlah mudah menyerah dan jangan lupa untuk beristirahat. Walaupun kita sedang mengejar sesuatu hal yang deadline, contohnya ketika ada pekerjaan dan saya sudah capek atau apa gitu, saya pasti istirahat dan dikerjakan lagi besok pagi. Jadi seorang ibu ketika menyuruh saya istirahat itu pasti gimana ya, kalau saya pulang kerja gitu aja ya, pulang kerja pasti sudah ada air hangat kalau malam gitu. Kadang tidak ada, tapi sering ada sih. Sering ada, dan menurut saya itu suatu hal yang tidak bisa semua orang dapatkan. Karena banyak sekali ya Mas, ibu yang LDR sama anaknya ya. Bahkan ada yang sampai sudah ditinggal duluan, ya pulang ke rahmatullah duluan karena mungkin lebih disayang oleh Allah lah gitu. Jadi mungkin lebih membuat kita lebih merasa bersyukur memiliki seorang ibu, karena di luar sana ya banyak yang tidak memiliki ibu, seperti anak-anak marginal itu di pinggir jalan itu yang keluarganya nggak tahu kemana, kemudian orang tua yang meninggal anaknya bekerja di luar negeri, kemudian bahkan ada yang sudah meninggal juga orang tuanya, khususnya ibu gitu. Bener banget, pastinya seorang ibu memiliki cara tersendiri untuk mendidik anaknya
Akan tetapi hal itu pastinya untuk kebaikan anaknya juga, dan juga untuk anak yang udah ditinggal oleh ibunya, jangan lupa buat selalu mendoakan ketika akan sholat. Lalu ibu menjadi sosok yang menginspirasi bagi anak-anak di Indonesia ini. Bener banget, anak-anak laki-laki maupun perempuan semua sama saja. Sosok ibu itu tetap menjadi motivasi dan motivator pertama bagi seorang anak. Entah itu anak laki-laki maupun perempuan, pasti mereka sangat menyayangi ibunya sekali. Karena ya motivator paling best ya ibu gitu. Bener banget. Nah, selanjutnya kita sebagai seorang perempuan yang mana di masa depan kita pastinya akan menjadi seorang ibu. Lalu bagaimana nih pesan untuk para mahasiswi yang kedepannya akan menjadi calon ibu? Oke, ini khusus untuk mahasiswi yang akan menjadi ibu di masa yang akan datang ya pastinya. Karena notabene kita adalah perempuan yang pastinya akan melahirkan dan pastinya akan menjadi sosok seorang ibu. Menurut saya ketika kita ini hidup di era globalisasi, di era digital, dan kita bisa disebut adalah pemuda-pemuda Gen Z, menurut saya parenting itu penting. Karena bagaimana cara kita memecahkan masalah dalam menghadapi anak, kemudian menghadapi permasalahan dari kita sendiri ketika kita menduduki posisi seorang ibu. Parenting sangat penting sekali, dan kemudian pesan untuk kita semua bagi mahasiswi calon ibu di luar sana, kita tidak boleh mengeluh ketika kita diomeli oleh ibu kita atau mendapatkan omongan-omongan yang bertubi-tubi oleh ibu kita, karena kita di masa yang akan datang akan menduduki posisi yang sekarang ibu kita duduki gitu. Karena kita sekarang masih menjadi seorang anak, tapi di waktu yang akan datang kita akan pasti menjadi seorang ibu, dan pasti kita akan menghadapi hal yang sama juga, tergantung bagaimana cara menghadapinya di masa yang akan datang. Maka dari itu mengeluh boleh tapi menyerah jangan gitu. Wah, bener banget, kita sebagai calon ibu para mahasiswi masih duduk di perkuliahan UNU Blitar, kita harus juga mulai belajar tentang parenting dan juga belajar menjadi sosok ibu yang di masa depan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita nanti. Lalu buat Gus Wahyu nih, pandangan Gus Wahyu sebagai mahasiswa tentang para calon-calon ibu di masa depan gimana nih? Kalau saya sih simpel saja. Walaupun kami seorang laki-laki sering dipandang sebagai buaya atau yang suka menyakiti wanita, tapi jangan sampai hal tersebut terjadi. Jadi jangan sampai kita menyakiti hati para seorang calon ibu. Sudah. Bener banget nih, para mahasiswa khususnya UNU Blitar jangan sampai menyakiti hati perempuan, karena dia bakal di depannya akan menjadi sosok calon-calon ibu di masa depan. Kalau menurut saya sih, ketika kita menyakiti, misalnya saya laki-laki ya, terus saya menyakiti seorang perempuan, ya secara nggak langsung saya menyakiti ibu maupun adik kakak perempuan saya sih. Simpelnya perumpamaannya begitu. Bener banget. Lalu yang terakhir nih, closing statement dari Gus Wahyu dan juga Ningzia untuk hari yang spesial di momen Hari Ibu ini. Mungkin dari Ningzia terlebih dahulu. Oke, jadi untuk kita semuanya, teman-teman mahasiswi UNU Blitar yang pasti di masa yang akan datang akan menjadi ibu dan akan menjadi ayah. Tapi kan sekarang kita masih menjadi mahasiswa, jadi pasti kita sekarang masih merasakan bagaimana susahnya menjadi anak, dan mungkin paling merasa tersakiti, bahkan kadang merasa paling terpojokkan oleh orang tua kita. Namun hal tersebut adalah pandangan secara sebelah mata saja. Karena bahwasannya pada hakikatnya tersendiri orang tua kita itu tidak pernah memiliki niat buruk untuk kita, tidak pernah memiliki niat untuk memojokkan kita, apalagi untuk membuat kita merasa sendiri gitu. Hal tersebut merupakan pikiran kita tersendiri gitu. Baik, kalau dari Gus Wahyu sendiri closing statement untuk hari spesial ini.
khususnya para mahasiswa dan mahasiswi serta para pemuda. Bagi orang tuanya yang khususnya ibunya sudah meninggal, jangan lupa untuk mendoakan setiap kita selesai sholat. Dan setiap apapun, doa kita kepada ibu harus terus mengalir. Wah, sangat luar biasa. Nah, yang terakhir mungkin ada closing statement dari Gus Daning Persahabatan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Oke, baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu yang telah melahirkan saya dan ibu-ibu yang di luar sana yang telah memperjuangkan nyawanya untuk melahirkan seorang anak. Sehat-sehat untuk ibu kita, ibu-ibu yang ada di luar sana, ibu kita yang ada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia. Terima kasih telah melahirkan generasi-generasi penerus bangsa Indonesia. Mungkin dari Gus Wahyu, closing statement untuk Hari Ibu. Saya sambung untuk yang orang tuanya sudah meninggal, terutama seorang ibu, jangan lupa mendoakan setelah selesai sholat. Dan doa tersebut harus terus mengalir di setiap apapun waktunya. Wah, tak terasa kita sudah sharing bersama mengisi podcast di Hari Ibu yang sangat spesial ini. Lalu selanjutnya untuk menghubungi Gus Persahabatan dan juga Ning Persahabatan untuk sharing dan lain sebagainya gimana nih? Oke, bisa langsung follow Instagram saya pribadi di lailazia_, karena di situ saya sering bikin IGS tentang Q&A, tentang problem solving maupun hal-hal random lainnya gitu. Lalu untuk Gus Wahyu? Ya, kurang lebih juga sama, bisa follow akun IG saya, Wahyu Aditya. Ya, karena cuma itu akun saya. Dan semua ada di Instagram saya. Cek Instagram saya. Nah, selanjutnya untuk kita cari informasi mengenai Duta Kampus UNU Blitar gimana nih? Nah, Duta UNU Blitar memiliki Instagram pribadi ya, terutama khususnya untuk membranding dari Duta Kampus UNU Blitar tersendiri, yaitu bisa dicek di @gusning_UNU Blitar. Di situ kita banyak nge-up konten-konten kegiatan Duta Kampus gitu. Bener banget, jangan lupa buat cek Instagram UNU Blitar. Di situ kita juga share kegiatan tentang seputar kampus. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Gus Daning Persahabatan UNU Blitar telah mau menjadi narasumber kita, telah mau sharing tentang Hari Ibu yang sangat spesial ini. Sukses selalu, selamat mengemban amanah buat mengabdi di kampus kita tercinta. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe channel UNU Blitar. Di sini saya Farah pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.